Shalom, salam jumpa dalam program Suara Kebenaran Klasis Kota Kupang Timur. Marilah kita mengawali seluruh aktivitas hari ini dalam tuntunan firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, marilah kita berdoa. Bapa Surgawi, terima kasih untuk hari baru pemberian-Mu. Kami akan mensyukuri hari baru ini dengan berbagai aktivitas kehidupan kami. Tapi sebelumnya kami merindukan Tuhan pimpin kami dengan firman-Mu, agar supaya kami tetap ada dalam kebenaran-Mu dan mendatangkan kebaikan bagi banyak orang. Berfirmanlah ya Tuhan, kami mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca Alkitab. Saya akan baca dari 2 Samuel pasal 1 ayat yang pertama sampai ayat ke-15. Di bawah perikop, Daud menerima kabar kematian Saul. Setelah Saul mati dan ketika Daud kembali sesudah memukul kalah orang Amalek dan tinggal 2 hari di Siklag, maka datanglah pada hari ketiga seorang dari tentara dari pihak Saul dengan pakaian terkoyak-koyak dan tanah di atas kepala. Ketika ia sampai kepada Daud, sujudlah ia ke tanah dan menyembah. Bertanyalah Daud kepadanya, "Dari manakah engkau?" Jawabnya kepadanya, "Aku lolos dari tentara Israel." Bertanyalah pula Daud kepadanya, "Apakah yang terjadi? Coba ceritakan kepadaku." Jawabnya, "Rakyat telah melarikan diri dari pertempuran. Bukan saja banyak dari rakyat yang gugur dan mati, tetapi Saul dan Yonatan anaknya juga sudah mati." Lalu Daud berkata kepada orang muda yang membawa kabar kepadanya itu, "Bagaimanakah kau ketahui bahwa Saul dan Yonatan anaknya sudah mati?" Orang muda yang membawa kabar kepadanya ini berkata, "Kebetulan aku ada di pegunungan Gilboa." Maka tampaklah Saul bertelekan pada tombaknya, sedang kereta-kereta dan orang-orang berkuda mengejarnya. Ketika menoleh ke belakang, ia melihat aku, lalu memanggil aku, dan aku berkata, "Ya Tuanku." Ia bertanya kepadaku, "Siapakah engkau?" Jawabku kepadanya, "Aku seorang Amalek." Lalu katanya kepadaku, "Datanglah kemari dan bunuhlah aku, sebab kekejangan telah menyerang aku, tetapi aku masih bernyawa." Aku datang ke dekatnya dan membunuh dia, sebab aku tahu ia tidak dapat hidup terus setelah jatuh. Aku mengambil jelanangnya yang ada di kepalanya dan gelang yang ada pada lengannya, dan inilah dia kubawa kepada tuanku. Lalu Daud memegang pakaiannya dan mengoyakkannya, dan semua orang bersama-sama dengan dia berbuat demikian juga. Dan mereka meratap, menangis dan berpuasa sampai matahari terbenam karena Saul, karena Yonatan anaknya, karena umat Tuhan dan karena kaum Israel, sebab mereka telah gugur oleh pedang. Kemudian bertanyalah Daud kepada orang muda yang membawa kabar itu kepadanya, "Asalmu dari mana?" Jawabnya, "Aku ini anak perantau orang Amalek." Kemudian berkatalah Daud kepadanya, "Bagaimana? Tidakkah engkau
segan mengangkat tanganmu memusnahkan orang yang diurapi Tuhan? Lalu Daud memanggil salah seorang dari anak buahnya dan berkata, "Kemari, paranglah dia." Orang itu memarangnya sehingga mati. Dan Daud berkata kepadanya, "Kau tanggung sendiri darahmu, sebab mulutmu lah yang menjadi saksi menentang engkau, karena berkata, aku telah membunuh orang yang diurapi Tuhan." Demikian jawab pembacaan sabda Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka semua yang mendengarkan firman Tuhan dan memeliharakannya. Terpujilah nama Tuhan. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan khususnya dalam perenungan kebenaran, suara kebenaran. Kali ini kita akan menaruh perhatian pada tajuk atau tema atau topik hati-hati dengan berita yang tersiar. Menurut kisah 2 Samuel pasal 1 tadi. Mengapa begitu? Karena kita sedang berada dalam satu era penyebaran berita yang super cepat. Super cepat. Lantaran kita berada semakin super canggih. Lajunya teknologi informasi seperti telepon seluler, media cetak dan media elektronik lainnya. Kalau kita banding dengan zaman Alkitab masa itu, tentu yang dipakai untuk penyebaran berita hanyalah mengandalkan berita lisan dari mulut ke mulut atau mulut geram atau lewat surat. Nah, berita yang berkembang dalam 2 Samuel pasal 1 adalah tentang kematian Raja Saul. Saul mati di medan perang melawan Filistin. Berita kematian sang raja walau hanya melalui berita lisan saja, tapi sangat cepat tersiar juga kepada Daud. Raja Saul mati lantaran ia membunuh dirinya sendiri. Karena tidak mungkin ia mengalahkan Filistin, apalagi Tuhan tidak mendengarkannya. Semua keluh kesahnya tidak didengar lagi oleh Tuhan. Tambahan pula, tentara Filistin telah menebas, saya pakai istilah menebas, atau di sini memarangkan, pakai parang, memarang tentara Israel, menebas tentara Israel, dan rakyat, bahkan masyarakat sipil yang tidak sedikit termasuk di dalamnya, yang ditebas itu ialah anak-anak Saul, Yonatan, Abinadab, dan Melkisua di medan perang. Raja Saul pun sudah terjepit dan bakal Saul pun ditebas. Maka Saul akhirnya mengambil keputusan untuk membunuh dirinya sendiri dengan menancapkan pedangnya sendiri di tubuhnya sehingga ia tewas mengenaskan. Kemudian kematian Saul itu menyebar hingga ke telinga Daud yang sedang berada, Daud waktu itu sedang beristirahat di Siklak setelah mengalahkan bangsa Amalek. Berita kematian Saul yang sampai ke telinga Daud disebarkan oleh seorang anak muda dari Amalek. Pemuda itu dengan sopan, penuh hormat, masyhur menuturkan kronologi kematian Saul. Namun kalau kita perhatikan, itu semua hanyalah kebohongan.
Kalau boleh juga disebut kemunafikan, dengan niat atau motivasi hanya untuk mendapatkan sesuatu. Sesuatu itu bisa berupa penghargaan, upah, dapat jabatan, mencari nama, atau mungkin bisa supaya populer. Meski dengan gaya penyampaian yang meyakinkan, tapi dengan berniat jahat, maka ia pun mati di pedang, diparangkan di hadapan Daud dan rakyat yang menyertai Raja Daud. Saya katakan bahwa penyampai berita dengan polesan luar biasa agar dipercaya dan mendapat penghargaan, popularitas begitu, toh akhirnya ketahuan belangnya dan ia mati dengan ucapannya itu. Benarkah penyebar berita itu berbohong dan dengan motivasi jelek? Dalam pertama Samuel pasal 31 ayat 4 sampai dengan 5, kita mendapatkan fakta bahwa Saul membunuh diri dengan pedangnya sendiri, seperti yang saya katakan tadi. Karena pembawa senjata Saul pun menolak permintaan Saul untuk dibunuh olehnya. Si pembawa senjata Saul itu sadar bahwa ia tidak boleh membunuh rajanya yang diurapi Tuhan. Walau didesak oleh raja sekalipun, ia menolak. Bahkan akhirnya si pembawa senjata atau pengawal Saul itu membunuh dirinya sendiri juga hingga tewas. Nah, pertanyaan kita sekarang ialah bagaimana sikap Daud mendengar berita kematian Raja Saul dan anak-anaknya yang sedang mengejar Daud, lantaran dia sudah dilantik menjadi raja itu. Saudara-saudara, berita kematian Saul dan anak-anaknya mestinya merupakan berita yang menyenangkan hati Daud, yang sudah diurapi sekian lama menjadi raja, tapi masih dikejar-kejar oleh Raja Saul karena benci, karena menolak dan mengejar Saul, mengejar Daud. Bagi orang ambisius, sebenarnya inilah kesempatan di hadapan Daud untuk mempercepat proses menjadi raja, untuk bisa segera duduk di takhta kerajaan. Tetapi saudara-saudara, Daud bukanlah tipe ambisius, bukanlah tipe orang gila jabatan. Ia malah disebutkan dia berpuasa, berbelasungkawa, dan meratapi Raja Saul, orang yang diurapi Tuhan itu, dengan tulus ikhlas. Ternyata Daud menyatakan kasih yang mendalam dan tulus ikhlas karena dia takut akan Tuhan. Sebagai orang percaya, inilah teladan yang perlu kita amati. Bukan saja kita amati, tapi inilah teladan yang mesti kita anuti. Seandainya Anda dan saya serta setiap pengikut Yesus Kristus memiliki kasih yang tulus, ikhlas, dan tidak ambisius seperti Daud, pasti tidak akan terjadi pertikaian antara pimpinan di masyarakat maupun di gereja yang menyangkut soal kedudukan, yang menyangkut kuasa, yang menyangkut berbagai hal, penyalahgunaan harta, dan lain-lain. Contoh yang direfleksikan Daud itu
sungguh menakjubkan. Takjub, mestinya kita takjub untuk diberlakukan pada masa kini. Ini hanya bisa dilakukan kalau kita terlebih dahulu mendengar suara Tuhan di dalam hati kita. Ketika kita mendengar berita, terutama berita celaka kematian dari orang-orang yang membenci kita dan bahkan lawan politik. Mestinya yang kita dengar adalah berita Injil di nurani kita, agar kita dimampukan untuk bisa menyaring setiap berita sebagai orang yang takut akan Tuhan. Untuk itu, perbanyaklah membaca Alkitab dan mendengar firman Tuhan daripada tiap-tiap saat, hampir setiap saat kita bisa hanya mendengar, memperhatikan media sosial seperti Facebook, WA, Instagram, dan lain-lain. Kalau begitu, pakai hati nurani dan kritislah, saringlah lebih dahulu ketika menikmati sebaran berita setiap hari, baik yang faktual maupun berita yang kita dengar tiap hari yang direkayasa. Tebaklah baik-baik isi dan niatan dari berita yang tersiar di seputar kita. Berhati-hati dan kritislah menerima berita, sekaligus waspada menggunakan jari untuk posting. Lebih daripada itu, jangan cepat-cepat pakai lidah untuk menyebar berita, baik lewat media sosial maupun berita lisan, apalagi tentang kejelekan orang lain, apalagi tentang kejelekan pemimpin kita, termasuk mereka yang membenci kita sekalipun. Mengapa? Bahwa setiap kabar dengan niat baik atau niat jelek kepada orang lain bukan tanpa risiko. Amsal 18 ayat 21 berkata, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Bahkan dalam perjanjian baru Matius 12 ayat 37 berkata, menurut ucapanmu engkau dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Kalau begitu, sikap yang benar yaitu sebelum menyampaikan sesuatu, baik lewat jari kita maupun lidah kita, ada lebih baik terlebih dahulu berdoa. Ya Tuhan, ajarlah kami senantiasa mengasihi sesama, bahkan yang membenci kami pun, agar kami pun menikmati kasih-Mu. Tuhan memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, mendengar firman-Mu, kami akan melangkah hari ini untuk seluruh aktivitas hidup kami. Kami percaya kami ada dalam lindungan firman-Mu, terutama ketika kami berhadapan dengan gencarnya media sosial, berita-berita yang kami membanjiri kami tiap hari. Tolonglah kami supaya kami sungguh-sungguh menggunakan hati nurani kami sebagai orang-orang yang takut akan Tuhan dan belajar mengkritisi segala sesuatu dalam kebenaran-Mu, supaya kami terus hidup dalam kekudusan.
Berkati kami hari ini dengan semua aktivitas hidup kami. Khususnya hamba-hambamu, anak-anakmu yang melayani di seantero klasis Kota Kupang Timur ini. Pakai bibir mulut kami untuk menyampaikan kabar baik. Dan dengan demikian, nama-Mu dipermuliakan dalam seluruh aktivitas hidup kami. Biarlah itu semua menjadi tanda syukur kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Demikianlah renungan suara kebenaran hari ini. Selamat memulai hari ini dalam tuntunan Roh Kudus. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.